wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kami mau review film. Dua film guys. Film yang pertama berjudul Pesta Oligarki dan yang kedua berjudul Keluarga Berkuasa. Film ini dirilis tepatnya pada 1 tahun yang lalu di akun YouTube Watch Documentary. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Jadi biar tahu, mari kita kenalan. Saya Aulia Dwi Agustin. Saya Nizar Ekshira. Saya Francia. So, tunggu apa lagi? Check it out. Jadi guys, film ini itu berfokus pada pemilu 2024 di Indonesia. Ia mengangkat tema pesta demokrasi dari Soeharto dan Jokowi, mengeksplorasi dominasi Golkar di era Orde Baru dengan partai lain seperti PPP dan PDI sebagai pelengkap, serta mengkritik oligarki, politik, nepotisme, dan ketidakadilan demokrasi modern. Melalui dokumentasi lebih dari setahun termasuk wawancara, rekaman lapangan, dan analisis, film ini mempertanyakan apakah pemilu 2024 benar-benar pesta atau sekedar ilusi. Kelebihan dari film ini apa sih? Kelebihan film dokumenter ini relevan dan kritik sosial sangat tajam terhadap politik sosial Indonesia, melakukan kritik mendalam terhadap oligarki dan manipulasi demokrasi serta hubungan Orde Baru dan Orde sekarang. Dokumentasinya berkualitas serta visualnya kuat untuk perspektif informatif, netral, dan edukatif tentang demokrasi. Memiliki akses yang gampang karena tersedia gratis di YouTube. Kalau kekurangannya apa? Kekurangan dari film ini adalah bias subjektif, di mana dokumenter ini rentan dianggap subjektif atau propaganda karena fokusnya yang kritis dan berpotensi tidak seimbang terhadap oligarki dan minim perspektif pemerintah ataupun partai. Kedalaman kekurangan, isinya mungkin kurang memuaskan bagi penonton yang mencari data atau fakta empiris yang sangat mendetail. Durasi dan konstruktif beberapa bagian terasa bertele-tele dan kritiknya mungkin kurang memberikan solusi konstruksi. Lalu aksesibilitas terbatas, mana meskipun di YouTube konten ini beresiko mengalami penghapusan atau pembatasan membatasi aksesibilitas. Jadi secara keseluruhan film ini alias Pesta Oligarki itu dokumenter yang kuat dan penting untuk memahami dinamika politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Jadi film ini kita beri rating 8/10 karena film ini berhasil sebagai alat edukasi dan kritik sosial, cocok untuk yang tertarik dengan isu demokrasi dan oligarki. Namun, untuk pemahaman yang lebih seimbang, komunikasikan dengan sumber lain. Kalian bisa menonton di YouTube atau website atau jurnal yang lainnya. Film yang kedua adalah Keluarga Berkuasa. Film ini menyoroti dampak negatif politik dinasti di Indonesia dari tingkat lokal dan nasional. Film ini menunjukkan praktik dinasti di Maluku Utara dan Mamuju Tengah yang memicu korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan izin tambang atau sawit, dan indeks penggunaan manusia yang rendah. Dokumenter ini juga mengulas normalisasi dinasti melalui pembatalan UU Larangan Dinasti oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 dan kasus-kasus kontroversial terbaru seperti perubahan batas usia calon presiden atau wakil presiden serta perubahan batas usia calon kepala daerah oleh Mahkamah Agung yang dianggap meluluskan jalan bagi dinasti politik. Kelebihan dari film ini adalah investigasi mendalam, menunjukkan studi kasus konkret di daerah Maluku Utara dan Mamuju Tengah yang menunjukkan dampak langsung politik dinasti pada masyarakat, korupsi, kerusakan lingkungan, dan sengketa lahan. Lalu koneksi lokal ke nasional, di mana berhasil dengan intervensi hukum di tingkat nasional memberikan gambaran komprehensif. Lalu perspektif kritis menyuarakan keprihatinan pakar tentang bahaya jangka panjang politik dinasti terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Kekurangan dari film dokumenter ini yaitu fokus pada kasus terbatas, di mana meskipun kuat, studi kasus di daerah mungkin dirasa kurang mewakili seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kasus politik dinasti. Potensi subjektif, isu-isu
sensitif seperti penyebutan tokoh politik, nasional, dan kontroversi putusan hukum dapat menimbulkan anggapan subjektivitas dalam penyajian. Jadi, film ini kita beri rating 6/10 karena film ini adalah politik dinasti, merusak demokrasi, dan dapat menyebabkan stagnasi pembangunan. No recommend. Sekian review film dari kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.